Setelah kita mendirikan sekte laba-laba suci, kita memutuskan untuk menjadikan Andura sebagai kekuatan inti. Tunggu sebentar, apa yang baru saja kau katakan sepertinya tidak termasuk dalam kerja sama kita. Benarkah aku meraih tangan Andura? Tindakan ini membuat Andura sedikit malu. Jangan menolak begitu cepat, jangan. Kau tidak ingin mengambil kesempatan untuk membalas para goblin? Seorang Andura yang pemalu menepis tanganku. Apa maksudmu saat aku memberitahunya hal itu? Selama sekte laba-laba suci berdiri kokoh, maka kau bisa berurusan dengan para pengikut goblin itu sesuka hatimu. Dan Andura sepertinya berpikir bahwa apa yang kukatakan masuk akal. Dia sudah mulai berfantasi tentang bagaimana cara membalas para goblin itu pada saat itu, tetapi pikirannya tidak sesederhana itu. Andura masih memikirkan cara menggunakan para pengikut itu untuk melepaskan sihir kontraknya. Sihir kehidupannya dapat mengekstrak sebagian kecil kekuatan hidup. Jadi selama ada cukup banyak orang, dia bisa mengumpulkan kekuatan yang cukup untuk melepaskan sihir itu. Tapi bagaimana mungkin pikiran liciknya bisa menipuku? Aku sudah melihat dengan jelas rencana kecilnya melalui notifikasi panel. Dia bahkan sampai sekarang masih memikirkan cara melepaskan sihir kontrak. Jadi kami mencapai kerjasama dengan masing-masing memiliki agenda rahasia kami sendiri. Saat ini Lin Xiaoyun menyatakan keraguan tentang rencana tersebut menurut informasi yang dikumpulkan sebelumnya. Kerajaan Goblin didominasi oleh satu agama tunggal. Pencucian otak dan kontrol terhadap rakyat telah mengakar kuat. Keterlibatan sekte baru kita mungkin akan langsung diberantas sebagai sekte sesat. Lin Xiaoyun baru saja selesai berbicara. Ketika Andura segera berkata, jika kau ingin memperluas pengaruhmu, targetmu mungkin bisa ditetapkan di distrik bawah. Distrik bawah, tempat apa itu? Kami bertanya serempak. Andura kemudian mengambil posisi untuk menjelaskan kepada kami, di dalam kerajaan Goblin ada kesenjangan yang lebar antara si kaya dan si miskin. Terbagi menjadi distrik atas dan distrik bawah. Para goblin yang tinggal di distrik atas semuanya kaya atau bangsawan, sementara para goblin yang tinggal di distrik bawah hanya diperlakukan sebagai sumber daya untuk distrik atas. Para goblin di distrik bawah selalu ditindas oleh kuil kerajaan di ambang hidup dan mati. Jadi mereka mudah tertarik oleh kepercayaan baru. Setelah mengatakan ini, Andura memasang ekspresi kemenangan di wajahnya. Bagaimanapun juga dia adalah seorang idola. Selama tahun-tahun dia dipenjara oleh para goblin. Aku berencana untuk menyelinap ke dalam kota. Selagi pil pengganti ini masih efektif, jadi aku berpisah dengan Lin Xiaoyun dan yang lainnya selama bila kemajuan misi bertambah. Itu berarti aku telah menyebabkan keributan besar di kota. Tapi aku sudah mencari di seluruh kota untuk waktu yang lama dan tidak tahu sama sekali di mana pintu masuk ke distrik bawah. Andura hanya tahu tentang keberadaan distrik bawah, bukan cara untuk sampai ke sana. Pada saat ini, adik kicau kecil tiba-tiba bereaksi. Dia sepertinya telah mencium sesuatu yang istimewa. Aroma busuk yang tidak selaras dengan kota ini. Di bawah bimbingan adik kicau kecil, kami berhasil menemukan pintu masuk ke distrik bawah. Benar-benar butuh waktu cukup lama untuk sampai di sini. Melihat penampilan distrik bawah itu memang sesuai dengan apa yang digambarkan Andura saat ini. Pemandangan di depanku menarik perhatianku. Semua goblin di depan telah berkumpul di tengah kerumunan. Seorang goblin sedang mencambuk goblin tua. Para goblin di sekitarnya semuanya sangat ketakutan sehingga mereka tidak berani bergerak. Tidak ada yang berani maju untuk menghentikannya hanya karena para goblin ini tidak mengumpulkan cukup tiket penebusan dosa. Mereka dipukuli pada saat ini. Seorang goblin wanita maju, putrinya sedang sakit, kata dukun kuil itu. Jika dia mengumpulkan 10 tiket penebusan dosa, dia bisa berdoa kepada dewa untuk menyembuhkan putrinya. Tetapi bahkan setelah mengumpulkan cukup, dukun kuil itu hanya berkata, anakmu penuh dosa, 10 tiket penebusan dosa tidak cukup, dan mengabaikannya. Mendengar ini, secercah harapan terakhir di hati ibu goblin itu hancur. Tetapi pada saat ini dukun kuil goblin itu punya pikiran lain. Dia menyukai ibu goblin ini. Sebuah pikiran jahat muncul di hatinya. Dia menyuruh ibu goblin itu untuk datang ke kuil. Untuk menemuinya, dia sendiri yang akan mendoakan gadis goblin itu. Doa ini sangat melelahkan dan berat, itu membutuhkan persetujuan dari ibu goblin. Dia menyuruhnya untuk memikirkannya lalu datang ke kuil untuk menemuinya. Semua orang mengerti maksud tersembunyi di balik kata-katanya. Tapi inilah takdir para goblin dari distrik bawah. Hak apa yang mereka miliki untuk memilih? Mereka telah mengerahkan seluruh kekuatan mereka hanya untuk bertahan hidup. Seorang wanita goblin tua juga datang untuk membujuk sang ibu agar menyerah. Tapi itu adalah putrinya. Bagaimana mungkin dia tega melakukannya? Bahkan jika hanya ada secercah harapan pada saat itu aku muncul di hadapan mereka. Inilah kesempatan yang telah ditunggu-tunggu. Untuk menarik para pengikut, aku memberkati mereka atas nama utusan dewa. Aku melepaskan sihir penyembuhan Andura. Aku menyatakan kepada mereka bahwa ini adalah jawaban dari laba-laba suci. Atas permohonan mereka, aku akan melakukan sebuah keajaiban dan menganugerahkan api suci penyembuhan, sebuah api berwarna hijau. Seketika api itu mengelilingi tubuh gadis goblin. Para goblin di sekitarnya mengira aku akan menyakitinya. Mereka mengerahkan penduduk desa dan bersiap untuk menyerang. Tapi mereka segera dihentikan oleh wanita goblin tua itu di bawah pengaruh sihir penyembuhan Andura. Luka-luka gadis itu terlihat sembuh dengan sangat cepat. Melihat luka putrinya sembuh, air mata sang ibu mengalir tak terkendali.
Pada saat ini panel sistem menyala lagi di depan mataku, kikis kepercayaan mulai dari distrik bawah. Buat para goblin kehilangan kepercayaan pada kuil, hadiahnya 100 poin kekacauan dan 100 kredit. Ternyata membuat mereka kehilangan kepercayaan pada kuil juga bisa meningkatkan poin kekacauan. Jadi kemunculan pertama api kehidupan ini tidak boleh gagal. Aku kemudian meminta Andura untuk memproyeksikan sihir dalam pola laba-laba, menunjukkan kepada para goblin distrik bawah ini sebuah sekte baru di bawah pengaruh sihir penyembuhan. Luka-luka gadis itu sembuh dalam sekejap. Ibu goblin itu dengan gembira memeluk putrinya. Aku tidak pernah berpikir akan secara aktif menyelamatkan goblin suatu hari nanti. Imbalan yang kuinginkan tidak banyak, cukup dengan Patu menjadi model bagiku untuk mengumpulkan lebih banyak poin kepercayaan. Setelah melakukan mantra penyembuhan di depan para goblin distrik bawah, bahkan jika efek pil penggantiku hilang, mantra penyembuhan yang aku gunakan telah dianggap sebagai keajaiban oleh mereka. Aku memberkati mereka atas nama sekte laba-laba suci. Langsung membangkitkan pemujaan mereka. Setelah itu mereka mengatur akomodasi sementara untukku. Lagi pula jika aku ingin terus tinggal di kota, aku butuh tempat tinggal. Pada saat itu sebuah kristal iblis tiba-tiba jatuh dari goblin wanita itu, yang sedang membersihkan tempat tinggalku. Pada awalnya aku tidak mengenali benda apa itu sampai goblin itu memberitahuku ini adalah sepotong biji yang dia dapatkan saat menambang dalam bayanganku. Andura tiba-tiba bereaksi terhadap kristal iblis ini. Sepertinya dia memberiku isyarat untuk menyimpan kristal iblis ini. Tapi goblin itu melihat ketertarikanku pada kristal iblis ini dan langsung memberikannya kepadaku setelah goblin itu pergi. Andura segera menunjukkan ketertarikannya pada kristal iblis itu. Aku sudah banyak membantumu, tidak berlebihan kan jika aku meminta imbalan? Aku mau kristal iblis yang ada di tanganmu itu. Lagi pula benda itu tidak berguna bagi kalian manusia. Pada titik ini aku melihat sebuah pemberitahuan di panel sistem. Sepertinya kristal iblis ini cukup penting baginya. Tapi aku tidak berniat memberikannya begitu saja. Mungkin aku juga bisa menggunakannya. Melihat bahwa aku tidak akan memberikannya, Andura menjadi marah. Dia mendorongku ke tanah. Jangan bercanda, kegunaannya hanya untuk membawa kekuatan sihir dan meningkatkan daya tahan selama pertempuran. Aku buru-buru memanggil kakak kicau untuk menghentikannya. Mendengarnya kemampuan untuk membawa kekuatan sihir ini adalah yang kubutuhkan. Mari kita buat kesepakatan. Kau bantu aku sekali lagi dan kristal iblis berikutnya yang ditambang oleh para pengikut ini akan menjadi milikmu. Bagaimana kalau begitu? Tapi Andura tidak begitu percaya dengan kata-kataku. Karena cara paksa tidak akan berhasil. Aku akan mencoba pendekatan yang lebih lembut. Kakak Andura sayang. Bagaimana bisa kau tega menolak seseorang yang lemah dan menyedihkan sepertiku? Lagi pula aku ini raja nasi lunak. Apakah aku bisa memenangkan hatimu dengan cara ini? Meskipun awalnya sikap Andura agak menolak, dia akhirnya menyerah di bawah rayuanku yang menawan. Aku memintanya untuk membantu mengukir lingkaran sihir di atas kristal iblis. Aku menggambar bentuk lingkaran sihir itu di tanah. Tapi saat Andura melihat lingkaran sihir itu, dia bilang itu tidak akan berhasil. Aku bertanya kenapa. Dia bilang lingkaran sihir ini mirip dengan yang digunakan di gua sebelumnya. Lingkaran itu menyerap energi lalu memadatkan dan mengubahnya. Dia benar-benar mengerti sihir. Dia bisa menyimpulkan fungsinya hanya dari satu lingkaran sihir. Tapi dia juga bilang lingkaran sihir ini tidak bisa bekerja pada kristal iblis ini. Karena kristal iblis itu seperti sebuah wadah. Kristal iblis ini terlalu kecil. Itu tidak bisa menampung kekuatan sihir yang akan dihasilkan lingkaran ini. Dia bisa menjadi wadah di lingkaran sihir pada awalnya karena vitalitasnya sendiri yang kuat. Untuk menahannya, saat ini Andura mengambil sebuah batu untuk mendemonstrasikan. Jika kau secara paksa mengukir lingkaran sihir di kristal iblis ini, hanya dalam 15 menit, kristal iblis ini akan meledak karena kekuatan sihir dan tidak meninggalkan apapun. Aku tidak menyangka prinsip sihir di dunia ini begitu aneh. Tapi cukup masuk akal. Dan Andura berkata jika kau ingin menampung kekuatan sihir dari lingkaran sihir ini, kau akan membutuhkan setidaknya 4 kristal iblis sebesar diriku. Saat itu, seorang goblin datang membawakanku makanan. Melihat makanan yang dibawa goblin itu, jelas itu bukan sesuatu yang bisa dimakan manusia. Aku merasa satu gigitan saja akan membunuhku di tempat. Tepat saat goblin itu menyajikan makanan untukku, sebuah ledakan tiba-tiba terdengar dari luar. Kami bergegas keluar. Semua goblin tertarik oleh ledakan itu. Masalahnya terjadi jauh dari sini. Tapi aku tidak menyangka itu akan mempengaruhi tempat ini. Kami melihat gumpalan asap hitam datang dari area pertambangan.
Goblin itu ingin pergi dan memeriksa situasinya. Karena ada yang lain di dalam. Banyak dari kaumnya mungkin terluka. Aku menghentikannya saat itu. Memintanya untuk membawaku bersamanya jika aku bisa melakukan keajaiban saat ini. Maka pasti akan ada lebih banyak pengikut. Tapi sebelum pergi, aku masih perlu menyembunyikan penampilanku dan pergi ke tambang untuk memeriksa situasinya. Laba-laba suci agung. Tolong selamatkan dia. Jika kau bisa menyembuhkan kakakku, aku bersedia menjadi pengikutmu yang paling taat. Hanya dengan menyembuhkan para goblin yang terluka ini, mereka akan menjadi pengikut laba-laba suci yang paling taat. Sekte. Hanya dalam waktu singkat, aku sudah mendapatkan 39 pengikut. Tapi Andura selalu punya niat tersembunyi setiap kali dia menyembuhkan seorang goblin. Dia akan menyerap sebagian kekuatan hidup mereka untuk dirinya sendiri. Selalu berpikir tentang cara mengumpulkan kekuatan sihir untuk menghancurkan kontrak. Meskipun dia menyembuhkan para goblin itu, terlihat jelas bahwa mereka telah menua. Tapi aku tidak peduli dengan hal ini. Lagi pula ini adalah sihir kontrak dewa kuno. Bahkan jika dia mengumpulkan banyak kekuatan sihir, dia tidak akan bisa menghancurkannya. Setelah menyembuhkan ratusan goblin sekaligus, aku membiarkan Andura kembali untuk beristirahat. Pada saat ini aku melihat dari panel sistem bahwa meskipun kelompok kami telah mendapatkan 100 poin kekacauan, berada di peringkat pertama, itu hanya memajukan progres sebesar 0,01%. Bukankah ini berarti aku membutuhkan 1 juta poin kekacauan untuk memenuhi progres kekacauan? Saat itu, seorang goblin wanita tiba-tiba menerobos masuk. Tuan utusan ilahi, cepat bersembunyi denganku. Ternyata para goblin dari geng tulang ada di sini untuk menagih uang perlindungan. Aku bertanya dengan penasaran. Bukankah kalian semua menyembah kuil di sini? Kenapa ada geng tulang? Ternyata tidak hanya ada kuil di distrik kota bawah ini. Di distrik bawah ini, selain kuil, ada 3 geng selain kuil. Geng bersatu adalah yang terbesar, ada juga geng tulang. Dan Asosiasi Pahlawan Wanita dan geng tulang bertanggung jawab atas yurisdiksi ini. Hari ini bos geng tulang datang sendiri. Dan goblin yang memegang pipa ini adalah bos dari geng tulang. Pada saat ini aku terkejut menemukan pelindung lengan goblin ini ternyata bertatahkan kristal iblis. Aku melihat bos geng tulang. Karena tambang runtuh melimpahkan semua kerugian pada para penambang goblin kali ini menghancurkan kepala salah satu goblin dengan tangannya yang langsung membuat para goblin di sekitarnya tercengang. Bos geng tulang tidak peduli dengan nyawa para goblin ini. Di matanya tidak ada yang lebih penting daripada uang, namun sistem juga memberitahuku dia sepertinya tahu sumber kristal iblis. Sepertinya aku harus diam-diam mengikutinya. Untuk menemukan sumber kristal iblis menyelinap di belakangnya seharusnya tidak terlalu berbahaya. Dia meninggalkan beberapa bawahan di sini untuk mengawasi para goblin dan membersihkan tambang. Lalu dia membawa sisa anak buahnya untuk memeriksa tambang lain. Aku menyapa Carrie dan menyuruhnya pulang lebih dulu. Aku punya beberapa urusan yang harus diselesaikan. Lalu aku diam-diam mengikuti bos geng tulang. Mengikutinya sepanjang jalan aku menemukan bahwa bos geng tulang Andrew benar-benar jahat. Di setiap tambang dia akan memukuli goblin manapun yang tidak disukainya. Bahkan para pedagang di distrik bawah pun menjadi sasaran. Kebiadabannya aku juga meremehkan ukuran distrik bawah ini. Setelah melacak 2 gua berturut-turut, aku merasa kakiku akan patah. Tapi gua ketiga ini membangkitkan rasa penasaranku dibandingkan dengan gua-gua sebelumnya. Gua ini bahkan tidak memiliki satupun goblin yang menggali. Ini jelas tidak benar mengingat obsesi orang ini dengan uang. Kenapa dia membiarkan urat nadi yang kaya tidak dieksploitasi? Kecuali jika mineral di gua ini adalah kristal iblis yang tidak bisa ditukar dengan tiket penebusan. Jadi mereka tidak mau menginvestasikan sumber daya untuk menambang soal kristal iblis dan Dora lebih berpengetahuan. Jadi aku menyuruh Dora keluar untuk melihatnya. Aku tidak menyangka dia masih terlihat setengah tertidur mengganggu mimpi indah kadal seperti ini. Bukan yang pertama atau kedua kalinya. Jika kau tidak bisa memberiku penjelasan yang sempurna, aku akan mencekikmu. Aku segera memberitahunya bahwa aku mungkin telah menemukan tambang kristal iblis. Mendengar tentang tambang kristal iblis, dan Dora tampak terkejut. Tambang kristal iblis? Bagaimana mungkin? Kristal iblis adalah benda yang sangat langka. Tapi dia sepertinya juga merasakan jejak sihir milik kristal iblis di dalam gua seketika dia merapal mantra kadal batu. Secara alami memiliki kemampuan untuk merasakan garis ley yang secara langsung mendeteksi seluruh skala bawah tanah. Kristal iblis? Aku awalnya menduga akan ada banyak kristal iblis di gua itu, tetapi setelah mendeteksinya,
Aku tidak menyangka jumlahnya sebanyak ini. Ibu Pertiwi, makhluk-makhluk bodoh yang tidak mengerti nilai kristal iblis ini. Memiliki tambang kristal iblis sebesar ini di wilayah mereka itu benar-benar pemborosan sumber daya. Menurut deskripsi sistem kultivasi sebelumnya, jika kakak laba-laba berhasil meningkatkan level, dia juga bisa memiliki sihir pertempuran. Kalau begitu pada saat itu bukankah aku bisa membuat satu set peralatan kristal iblis untuknya, namun pintu masuk gua dijaga oleh para goblin. Jika hanya ada satu atau dua itu tidak akan menjadi masalah, tetapi jika sekelompok dipanggil, akan sulit untuk ditangani. Bukan hanya itu, bahkan jika kita mendapatkannya secara diam-diam, pekerjaan konstruksi selanjutnya akan terlalu besar. Jika geng tulang mengetahuinya selama proses pembuatan itu juga akan menjadi masalah, jadi ide untuk mencurinya secara diam-diam tidak lagi memungkinkan. Kita perlu memikirkan metode yang lebih aman. Tapi dengan kearifan manusia kami selama ribuan tahun, aku segera memikirkan ide bagus. Dalam perjalanan pulang aku sudah menyusun rencananya. Aku meminta Carrie untuk membantuku dengan sesuatu. Untuk meminta para goblin membuat patung laba-laba suci dan untuk mempromosikan secara luas keajaiban sekte laba-laba suci yang menyembuhkan para goblin penambang yang terluka. Menurut rencanaku, masalah ini pasti akan sampai ke telinga pemimpin geng tulang, dan saat dia melihat patung yang aku siapkan, rencananya sudah setengah berhasil. Itu adalah patung besar yang diukir dari kristal iblis. Bedro mengetahui keberadaan sekte laba-laba suci. Dari bawahannya, benda kecil ini bisa menyembuhkan rasa sakit. Perbuatan sekte laba-laba suci menyembuhkan para goblin telah sangat menyentuh hati orang-orang. Kebetulan dukun besar kuil sedang terluka baru-baru ini. Bedro berencana menawarkan ini sebagai hadiah. Jika dia bisa menyembuhkan penyakit dukun besar, dia bisa mendapatkan perhatian dari dukun besar. Katakan padaku hadiah apa yang kau inginkan. Tapi sebelum bawahannya selesai bicara, Bedro langsung membunuh mereka. Ini semua adalah kekayaanku. Apa kau benar-benar berpikir kau pantas mendapatkannya dengan bersikap sopan padaku? Kau benar-benar tidak tahu aturan. Bedro melihat tumpukan bijihnya. Dia enggan menggunakan kekayaannya untuk membangun patung untuk dipersembahkan kepada dukun besar. Tapi dia teringat akan tambang kristal iblis yang telah ditemukannya. Biji-biji ini tidak berguna baginya. 10 hari kemudian Bedro membangun patung raksasa saudari Little Chirp menggunakan tambang kristal iblis dan menawarkannya ke kuil. Tetapi utusan kuil tampak bingung. Bedro segera menyuruh anak buahnya untuk mendemonstrasikannya kepada sang utusan. Kekuatan penyembuhan dari berdoa kepada laba-laba suci. Para goblin yang terluka berdoa di bawah patung untuk waktu yang lama. Dan tidak ada yang terjadi. Inikah laba-laba suci ajaib yang kau bilang akan menyembuhkan? Sebelum Bedro bisa menjelaskan, dia langsung diusir dari kuil oleh sang utusan, dan aku sedang menunggu mereka di dalam bayang-bayang. Jika kuil sudah meninggalkanmu, kenapa tidak mempertimbangkan untuk bekerja sama denganku? Aku muncul langsung dalam wujud manusia di hadapan Bedro. Melihat seorang manusia muncul, mata Bedro berbinar. Ayo ikat dia. Aku ingin membawanya ke dukun untuk mencari muka, tapi aku tidak khawatir sama sekali. Aku menyuruh Induras memproyeksikan citra sekte laba-laba suci dengan sihir berpura-pura menjadi keajaiban. Dan itu menaklukkan mereka. Keajaiban sekte laba-laba suci muncul kembali secara langsung mengintimidasi anggota geng tulang. Bahkan Bedro pun terkejut, tetapi Bedro sangat serakah. Aku mengklaim kepada mereka bahwa bekerja sama denganku bisa meningkatkan kekayaan mereka, yang akhirnya membuat Bedro sedikit goyah. Aku memberitahunya bahwa aku punya cara untuk membuat para penambang goblin bekerja lebih keras. Tentu saja aku juga bisa membuat mereka semua berbalik melawannya. Tapi Bedro sangat sombong, membual tanpa malu. Selama mereka punya pikiran memberontak, dia akan membunuh setiap orang yang dilihatnya. Tentu saja aku tahu dia kejam dan bisa melakukan apa yang dikatakannya. Tapi jika semua goblin di wilayahmu memberontak, bisakah kau membunuh mereka semua? Bedro tentu saja tidak berani. Jika dia membunuh mereka semua, tidak akan ada goblin yang tersisa untuk menambang untuknya. Aku tahu dia tidak akan berani. Jadi tentu saja dia tidak punya pilihan selain bekerja sama denganku. Aku menyuruhnya menempatkan sebuah benda raksasa patung di depan area pertambangan. Dia bertanya dengan bingung, untuk apa ini? Aku adalah utusan laba-laba suci. Apakah kau perlu bertanya kenapa sebuah patung dibuat untuk laba-laba suci? Meskipun Bedro masih ragu pada saat ini, dia melakukan seperti yang aku katakan. Keesokan paginya sebuah patung besar sudah berdiri di depan area pertambangan. Para goblin yang datang untuk bekerja semua memperhatikan patung itu. Mereka segera bergegas untuk berlutut dan berdoa di hadapannya. Sepertinya sekarang kita hanya perlu menunggu akumulasi kekuatan keyakinan. Kemarin aku menyuruh Induras diam-diam bersembunyi di belakang patung dan mengukir formasi pengumpul roh di patung itu. Sekarang kita hanya perlu menunggu selama 10 hari untuk menyerap kekuatannya. Sekarang sesuai dengan permintaan sang utusan, makhluk-makhluk rendahan itu sedang menyembah patung itu. Apakah produksi tambang akan segera berlipat ganda seperti yang dijanjikan utusan? Ini semua membutuhkan proses. Kau harus punya cukup kesabaran. Setelah berdoa kepada sekte laba-laba suci selama 7 hari, hasil para penambang tidak meningkat. Menyebabkan Bedru bertanya, sekarang adalah waktunya patung mengumpulkan kekuatan. Kau sudah menunggu begitu lama.
Apa kau akan meninggalkan semua usaha sebelumnya hanya karena tidak sabar? Beri aku 3 hari lagi. Dan aku jamin kau akan melihat hasilnya. Di bawah godaan keuntungan. Bedru setuju memberi kami 3 hari lagi. Namun, dia menyuruh bawahannya mengawasiku selama 3 hari ini. Tapi selama kami bisa mengulur waktu untuk mengumpulkan kekuatan itu sudah cukup. Saat waktunya tiba. Membiarkan adik Cirp menyerap kekuatan di patung batu akan memberi kami cukup kepercayaan diri untuk menghadapi Bedru. Tapi tak disangka. 3 hari kemudian. Kekuatan yang terkumpul di patung batu bahkan tidak sampai 20%. Sepertinya Bedru telah merasakan sesuatu. Dan dengan sengaja menghentikan bawahannya untuk beribadah. Saat ini, Bedru juga datang dengan penuh amarah. Sekarang 10 hari telah berlalu. Produksi tambangku tidak meningkat malah menurun. Saatnya untuk menyelesaikan perhitungan ini. Kau yang pertama kali melarang bawahanmu untuk memuja patung itu. Bagaimana kau bisa menyalahkanku karena tidak menepati janji? Alasan kenapa tidak ada pergerakan sekarang adalah karena kekuatan yang terkumpul tidak cukup. Tapi Bedru ini tidak menghiraukan penjelasanku dan sambil mengacungkan kapak raksasanya. Dia menyerang bersama para pengikutnya. Aku tidak punya pilihan lain. Selain menarik kekuatan dari patung batu terlebih dahulu. Dan membiarkan adik Cirp menangani bawahannya. Dan aku secara bersamaan meluncurkan skill untuk meningkatkan moral dalam bentuk yang berbeda. Keilahian yang sama. Memanfaatkan kesempatan untuk menyerang Bedru. Tapi yang mengejutkanku. Serangan habis-habisan ini hanya menggores permukaannya saja. Memang. Berbeda 2 level lebih tinggi terlalu sulit. Bedru sangat marah dan menyerang adik Cirp. Dengan gila menghadapi lawan yang lebih dari 2 level lebih tinggi. Adik Cirp dipukuli habis-habisan. Untungnya ada sihir penyembuhan Andura untuk mendukung. Tapi di bawah serangan gencar Bedru. Senjata adik Cirp patah. Semuanya berakhir. Adik Cirp terluka parah oleh Bedru. Sekarang dia nyaris tidak bisa bertahan. Bahkan senjatanya patah. Bahkan dengan sihir penyembuhan Indura. Itu tidak bisa bertahan lama. Mungkinkah kami akan mati di tangan Bedru hari ini? Setelah mengalahkan adik Cirp, Bedru langsung menuju ke arah kami. Meskipun kami memiliki sihir penyembuhan Indura, itu tidak bisa menahan pukulannya. Tepat saat serangan Bedru tinggal sejengkal lagi. Aku segera mematahkan sebatang dupa pemikat. Dupa pemikat ini bisa menghipnotis lawan. Selama 1 menit berdasarkan perbedaan kekuatan mental. Bedru yang terpengaruh oleh dupa pemikat. Mulai memuja patung adik Cirp sesuai dengan instruksiku. Seketika meningkatkan progres menjadi lebih dari 20%. Apa yang terjadi? Semenit kemudian. Bedru terbangun dari pengaruh dupa pemikat. Apa yang kau lakukan padaku? Ingin tahu? Akan kuberitahu setelah kau mati. Bedru yang marah dan merasa kalah bergegas maju. Tapi pada saat itu sebuah senjata tersembunyi tiba-tiba menghentikan tindakan Bedru. Ternyata adik Cirp yang terluka parah telah disembuhkan oleh Indura. Tidak hanya itu. Peningkatan progres keyakinan baru-baru ini memungkinkan adik Cirp untuk naik ke level 2. Dan karena senjatanya rusak, dia bahkan mendapatkan skill baru. Kau masih bisa berdiri. Benar-benar ikatan tuan dan pelayan yang dalam. Kenapa tidak hancurkan kau dulu laba-laba kecil? Siapa yang akan dihancurkan masih belum diketahui. Tunjukkan padanya kemampuanmu, Saudari Cirp. Saudari Cirp segera mengitari Bedru dengan kecepatan tinggi. Terus-menerus menutupi Bedru dengan benang laba-laba lalu dia melihat kesempatan untuk menyerang Bedru. Tapi Bedru terlihat terkejut meskipun dia melihat gerakannya dengan jelas. Dia gagal menahan serangan itu. Berkat dirimu Saudari Cirp mempelajari skill baru benang laba-laba stagnasi. Selama ada benang laba-laba, kelincahan akan berkurang. Bahkan jika kau melihat gerakannya, kau tidak bisa mengimbanginya. Tapi Bedru sama sekali tidak takut. Terus kenapa? Selama aku membersihkan benang laba-laba ini, kau tetap akan mati. Tapi kami tidak akan memberinya kesempatan itu. Saudari Cirp seketika mengayunkan bilah yang tak terhitung jumlahnya dan langsung menghancurkan Bedru.